bagaimana menyikapi melihat banyak yang memaksakan ya Habib, terhindar dari omongan orang-orang lain ya Habib, dan apa batasan kemewahan dalam walimah? Ya, nah, jadi kita itu melakukan sesuatu pertimbangannya orang lain itu tidak dianjurkan. Tapi kita tidak mensyukuri kenikmatan itu juga tidak dianjurkan. Nah, sehingga yang dianjurkan apa? Yang dianjurkan tetap kita itu laksanakan walimah. Tetap kita buat semeriah mungkin sesuai dengan kemampuan kita, tapi masih berada di dalam ranah dan jalur syariat yang Allah syariatkan maupun Nabi kita Muhammad SAW itu. Silahkan mau bikin gede-gedean, silahkan asalkan dia itu memang mampu. Jangan sampai seperti sekarang ini banyak yang bikin resepsi, walimah, karena nggak enak kata orang, apa kata orang, akhirnya dia itu pinjam sana, pinjam sini. Setelah selesai resepsi, utang. Nah, itu jadi level nasan la usaha. Jangan masakan diri. Jangan kita mau jadi orang lain. Jadi kalau ditanya, siapa ente? Ana ini ana. Kita nggak mau nebeng sama orang. Inilah aku. Kita sebagai orang kaya, tunjukkan kekayaan kita. Jangan kita sembunyikan kekayaan kita, jangan. Jangan kita itu nggak enak kita beli mobil baru, nggak enak kita itu bangun rumah baru. Kenapa? Nanti akhirnya nggak enak seakan-akan pamer. Nggak usah pedulikan mereka, karena Allah yang menandakan. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Gunakan sesuai dengan keadaannya. Jangan orang kaya tapi bikin walimah sederhana, jangan. Nah, tapi begitu pula sebaliknya jangan. Orang sederhana nggak mampu tapi bikin seperti walimahnya orang kaya, akhirnya utang. Nah, itu jangan juga. Nah, jadi silakan. Kalau kita itu mempunyai kemampuan untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan, berupa mantu yang baru, ya, anak bahagia karena sudah dapat pasangan, silahkan. Tapi jangan sampai kita melanggar perintahnya Allah. Paham? Kita mau gede-gedean, silahkan. Gimana caranya? Undang Habib Syekh, undang Aridwan dari Suriah, undang Mustafa Atif, undang mereka-mereka yang bergosida, itu bagus. Undang maulid besar-besaran, undang ulama. Kalau bukan seperti sekarang keadaannya, bukan lagi pandemi. Kalau lagi pandemi begini, ya jangan dulu, kita harus ikut perintah daripada pemerintah. Karena apa? Allah Ta'ala telah firman, ati'u Allah wa rasulah wa ulil amri minkum. Nah, gitu. Nah, tapi kalau seumpama tidak ada pandemi, ya, maka adanya kita besar-besarkan. Nah, jadi tapi untuk kita itu melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu karena manusia, itu sangat tidak dianjurkan. Jadi buat apa? Nggak usah kita pikirkan. Jadi ingat, kita tidak digaji oleh orang. Kita hidup bebas. Disebutkan dalam sebuah syair, pepatah bahasa Arab, Laisal fata manggola zaka abi, walakinnal fata manggola ha anada. Bukanlah seorang pemuda yang benar-benar pemuda, ya dia mengatakan aku ini adalah anak fulan, nebeng kepada orang lain walaupun itu orang tuanya, ya, atau dia melakukan sesuatu karena nggak enak sama orang, jangan gitu loh. Akan tapi apa? Walakinnal fata, tapi seorang itu adalah yang dia itu tidak melakukan sesuatu, ya, kecuali karena dirinya sendiri. Ini loh aku, dia kaya misalnya, ya udah dia dengan kadar kemampuannya. Nah, kadang-kadang ada orang kaya dia tidak mau memamerkan karena apa? Takut didatangi sama orang yang membutuhkan bantuannya. Nah, itu salah. Gitu. Biarkan orang tahu. Nah, kita nggak ada maksud pamer kok. Nah, justru Allah Ta'ala yang menetapkan, Innallaha yuhibbu an yara min asari nikmatihi alal abdi hatta fi syurbati hina yashrabuha fayahmadullah alaiha. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala itu senang daripada hambanya ketika diberikan nikmat ditampakkan. Walaupun dalam minuman, walaupun dalam makanan, sehingga ketika dia makan, dia minum, dia mengatakan Alhamdulillah. Itu yang diinginkan Allah Ta'ala. Gitu. Jadi kita mampu bikin rumah yang bagus, bikin rumah yang bagus. Kita mampu beli mobil yang bagus, beli mobil yang bagus. Niatkan, saya beli mobil bagus untuk mengantarkan ulama, untuk dipinjamkan pada yang membutuhkan, misalnya. Sehingga Pak, dia mulai membelinya itu dapat pahala terus, sampai dia jual lagi. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jangan sampai kita itu mau menikmati harta kita itu nggak enak sama orang, jangan. Jadi kita hidup ini sebentar saja. Oleh karenanya katanya
Abah Guru Zaini bahwasanya seorang yang benar-benar menikmati hartanya itu adalah yang menggunakan hartanya dan membagikannya menjadi 3. Sepertiga digunakan untuk dia, dirinya dan keluarganya. Sepertiga digunakan untuk akhiratnya. Sepertiga lagi digunakan untuk diputar kembali untuk menghasilkan lagi gitu. Nah, yang semacam itu berarti dia itu benar-benar menggunakan hartanya gitu, menggunakan kesempatannya. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Iqtanim hamsan qabla hamsin, gina ka qabla fakrik." Jadi hendaknya kamu gunakan kesempatan kayamu, karena belum tentu kamu kaya terus. Ya sekarang kamu kaya, belum tentu besok kaya, belum tentu minggu depan kaya, belum tentu bulan depan kaya, belum tentu tahun depan kaya. Selagi kamu kaya, gunakan kayamu. Itu maksudnya gitu ya.